Jika harem Topkapi di masa Sulaiman Al-Kanuni adalah mekanisme kekuasaan yang rumit, di mana setiap roda gigi harus bergerak senyap, maka Sumbul Aga adalah tukang jam utamanya. Bukan sultan, bukan wazir, bukan sultanah, melainkan seorang kasim. Tapi bukan kasim biasa. Figurnya di koridor kekuasaan bagai kelim tak terlihat pada permadani mahal. Anda tak melihatnya, tetapi dialah yang menahan seluruh pola. Kita mengenalnya dari kostum gemilang di serial Muhtasham Yuzil, pelayan hurem yang agak gemuk, setia, terkadang jenaka. Realitas sejarah lebih kompleks dan lebih keras. Ia bukan sekedar aga, satu dari banyak. Ia adalah Kezlar Aase, ketua Kasim kulit hitam, pengawas harem, penjaga ribuan nyawa, intrik dan rahasia. Jabatan yang pengaruhnya bisa menyaingi Wazir Agung. Ia ditakuti, dihormati, dan permintaan disampaikan melalui dirinya. Loyalitasnya pada Sultan mutlak bagai bilah pedang yang terasah. Namun kesetiaan inilah yang menempatkannya di garis berbahaya pada duel terhebat era itu, perang dingin antara Mahidevran Sultan, ibu sang pewaris Mustafa, dan hurem yang semakin berkuasa. Di balik tembok ini, di mana bisikan bisa berakibat kepala melayang, Sumbul Aga harus menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada penguasa, penghormatan pada tradisi, dan pengaruh sang selir baru yang dipuja oleh penguasa itu sendiri. Bagaimana akhir sang maestro Zen istana ini? Dalam video ini, kita akan mencoba memisahkan fiksi serial dari kronik kering sejarah, menyusun biografi aslinya dari serpihan fakta, menilai kontribusinya yang besar dalam mengelola negara istana, dan akhirnya memahami keadaan apa, politik, istana, manusiawi yang mungkin mengantarkan pada senjakala kehidupan luar biasa ini. Ini bukan kisah tentang tahta, melainkan bayangan yang ditimbulkannya. Dan terkadang, dalam bayangan itu tersembunyi lebih banyak kekuatan daripada sorot kekuasaan itu sendiri. Dan bayangan, seperti kita tahu, bisa sangat sulit dihilangkan. Agar tidak melewatkan kisahnya, subscribe channel ini. Tekan bel notifikasinya, karena lain kali kita akan menyerami tempat yang bahkan cahaya matahari di Istana Topkapi pun masuk dengan rasa was-was. Dia tak memulai hidup sebagai budak, dan inilah kunci pertama untuk memahami Sunbul. Kebanyakan anak yang masuk ke dalam penggilingan Devshirme berasal dari keluarga biasa. Kisahnya berbeda. Ambil mitos Pangeran Bizantium yang disebarluaskan oleh diplomat Fenisia. Tambahkan kronik Uthmaniyah yang mengisyaratkan asal-usul terpuji, dan Anda akan mendapatkan formula yang paling menyakitkan baginya. Seorang bangsawan yang menjadi barang. Di suatu tempat di Trakia atau Makedonia Yunani, sekitar tahun 1490-an, hidup seorang anak laki-laki. Mungkin namanya Georgios atau Konstantinos atau lainnya. Dunianya adalah dunia reruntuhan Bizantium, lambang leluhur yang hampir terlupakan di dinding, percakapan di dapur tentang kejayaan masa lalu, kebanggaan yang tak terpatahkan bahkan oleh zaman Uthmaniyah. Keluarganya mungkin termasuk yang disebut Turki sebagai orang Turki bangsawan penggembala, elit lokal yang dibiarkan memegang sedikit kekuasaan atas dasar kesetiaan dan pembayaran pajak. Dan kemudian, ke dunia yang rapuh ini datanglah para penarik jizye, pengumpul tajak darah. Mereka tidak hanya mencari anak laki-laki yang sehat, mereka mencari yang terbaik, yang paling cerdas, paling tampan, dan calon Sunbul pun masuk dalam daftar. Ayahnya, seorang arkon kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Seluruh kebangsawanannya, semua kejayaan masa lalu keluarganya, hancur berhadapan dengan logika besi kekaisaran. Sang pangeran tawanan dibawa ke Konstantinopel, yang kini telah menjadi Istanbul. Selanjutnya adalah pabrik peleburan manusia. Prosedur yang secara sopan disebut pengebirian, pada kenyataannya adalah penggilingan daging dengan angka kematian yang mengerikan. Para ahli dari Sudan yang berkulit hitam, anak-anak laki-laki meninggal karena syok rasa sakit, kehilangan darah, infeksi, 8 dari 10. Namun pahlawan kisah kita ini selamat. Kondisi fisik kuat aristokrat Yunani, hasil seleksi ratusan tahun, berperan. Dia membayar tiket masuk kehidupan baru dengan harga tertinggi, berubah menjadi seorang kasim kulit putih. Masa lalunya terputus sefinalnya dagingnya yang terpotong. Kini dia adalah lembaran putih bersih, tempat kekaisaran akan menuliskan teks baru.
Sekolah di Galata adalah ruang pematangan. Di sini luka-luka sembuh dan ingatan terhapus. Bahasa Turki, dasar-dasar Islam, kepatuhan. Psikisnya hancur dan disusun kembali. Kebanyakan hancur selamanya. Namun beberapa yang paling cerdas dan berkehendak kuat menemukan kebebasan aneh dalam kehancuran ini. Tak ada keluarga, tak ada marga, tak ada masa depan dalam arti biasa. Artinya, seseorang bisa sepenuhnya menjadi milik sistem, menjadi roda gigi yang perfect. Anak laki-laki yang kini dipanggil Sunbul, Hyacinth, julukan elegan yang menyamarkan kengerian, memilih jalan inilah. Enderun adalah dapur dalam kekaisaran. Ini bukan sekedar sekolah, ini adalah lift sosial yang bergerak secepat gletser. Di sini, ia menapaki semua jenjang, dari penyapu kamar hingga murid di perpustakaan. 10 tahun penuh disiplin keras. Puisi Persia Hafiz, kaligrafi Arab Al-Quran, seluk-beluk hukum administratif, seni menyusun laporan, dan yang terpenting, seni diam dan mengamati. Gurunya adalah pikiran-pikiran terbaik negara. Teman seangkatannya, calon wazir dan pasya masa depan. Disinilah Sumbul Aga terlahir, terdidik, taat beragama, setia mutlak, dan mematikan dalam pengetahuannya. Pada saat naiknya Sulaiman ke tahta, ia sudah menjadi produk jadi sistem Utsmani, seorang manusia tanpa masa lalu yang satu-satunya tanah airnya sekarang bernama Topkapi. Jalan Sumbul Aga ke puncak bukanlah prosesi kemenangan. Itu adalah permainan catur, di mana bidak-bidak dipertaruhkan setiap hari, dan di setiap sudut terdapat jebakan. Ia memulai dari posisi yang bagi kebanyakan orang menjadi jalan buntu seumur hidup. Icoglan, pelayan junior di halaman ketiga Topkapi. Dunianya kala itu terdiri dari gunungan peralatan tembaga yang harus digosok hingga mengkilap sebelum subuh, dan tumpukan pakaian milik orang-orang yang wajahnya bahkan tak pernah ia lihat. Itu adalah sekolah bukan untuk mengabdi, melainkan untuk bertahan hidup. Ratusan Kasim di sekelilingnya bermimpi tentang satu hal, keluar dari neraka kerja fisik ini. Ada yang mencoba merangkak dengan pujian, ada yang dengan fitnah. Sumbul memilih taktik lain. Ia menjadi ahli dalam pengamatan diam-diam. Ia tak sekedar mengingat siapa berhutang pada siapa, ia menghitung siapa takut pada siapa, dan siapa yang menjadi penopang jaringan pengaruh informal. Inilah modal pertamanya, modal informasi. Naiknya Sulaiman ke tahta pada tahun 1520 menjadi tanda harapan bagi banyak orang. Tuan berganti, patut diharapkan adanya pembagian ulang jabatan. Sumbul dengan cerdik memanfaatkan momen ini, berpindah ke pusat segala peristiwa, ke harem, meraih secarik kekuasaan formal sebagai Hazinadar, penjaga harta karun. Di sini, intrik tidak lagi berbau keringat dan sabun, melainkan air mawar dan ketakutan. Di sini, sebuah kesalahan tidak lagi berharga cambukan, melainkan hilang di perairan Bosporus. Dia terjepit di antara dua api. Mahidevran yang ambisius, ibu dari sang pewaris, dan Sultan muda yang perhatiannya adalah mata uang baru. Sumbul membuat satu-satunya pilihan yang tepat dalam posisinya. Dia bersumpah setia bukan pada wanita atau klan, melainkan pada tahta. Loyalitasnya kepada Sulaiman demonstratif, hampir norak, dan itu diperhatikan. Namun tiket naik yang sesungguhnya diantarkan oleh pria dengan nasib serupa. Ibrahim Pasha, sang wazir agung, juga seorang Yunani yang bangkit dari ketiadaan, menangkap kecerdasan sejenis pada Kasim yang pendiam dan efisien ini. Dia melihat bukan hanya pelayan, melainkan alat yang sempurna. Harem adalah kotak hitam, tanah tak terjamah bahkan bagi seorang wazir. Sumbul menjadi pemandunya, mata dan telinganya di kamar-kamar tempat nasib kekaisaran ditentukan. Sebagai balasannya, Ibrahim mendorongnya ke posisi kunci, Kapi Aga, kepala Kasim Hitam. Kini Sumbul mengendalikan pintu. Setiap orang yang masuk dan keluar harem melewati saringannya. Dia menjadi pengatur rumor, favorit, dan racun. Justru di posisi inilah dia bertemu dengan kekuatan baru, Hürrem, tawanan Slavia yang tekadnya meluap-luap. Melaluinya, Ibrahim menyampaikan pesan dan dukungan padanya.
dan melalui dirinya pula mendapatkan umpan balik. Sumbul menjadi jembatan antara dua orang pendatang baru paling berkuasa di Kekaisaran Ottoman, wazir Yunani dan calon Sultanah Slavia. Pada titik ini, dia tidak sekedar bertahan hidup, dia menenun dirinya ke dalam kerangka kekuasaan. Lalu terjadilah eksekusi Ibrahim pada tahun 1536. Bagi semua anak didik sang pasha, ini adalah vonis mati. Koridor istana disapu bersih dari pendukung wazir yang jatuh. Sumbul berada di tepi jurang. Yang menyelamatkannya adalah tabungannya untuk hari-hari buruk. Dia menghadap Sulaiman bukan dengan alasan penuh tangisan, melainkan laporan-laporan kering yang membuktikan bahwa pengabdiannya selalu semata-mata pada sultan, bukan pada favoritnya. Dia melewati pembersihan, bertahan, dan keluar dari badai itu menjadi lebih kuat dan benar-benar berbahaya. Dia mempelajari pelajaran utama, persekutuan bersifat sementara, hanya kekuasaan institusional yang abadi. Pada awal 1540-an, ia mencapai puncak kekuasaan dan tingkat kendali yang tak tertandingi. Hari kerjanya adalah pengelolaan mikro kekaisaran. Pagi hari, analisis laporan mata-mata harem. Siang hari, inventarisasi arsenal Janisari. Sore hari, menerima duta besar Venezia dengan tawaran rahasia. Malam hari, memeriksa buku akuntansi perbendaharaan, tempat gunung koin dukat emas tersimpan. Ia mengubah organ istana yang kacau menjadi mesin yang teratur sempurna, memperkenalkan sistem akuntansi yang menghilangkan pencurian, menciptakan jaringan intelijen sendiri paralel dengan jaringan sang wazir. Diplomat Eropa kesal akan ketidakbisaannya disuap, menulis dalam laporan bahwa Sultan memiliki bayangan, dan bayangan itu adalah Sumbul. Ia menjadi jenius administratif, penerima manfaat meritokrasi Utsmani, di mana asal-usul bisa dikubur di bawah tumpukan kompetensi. Harinya tidak dimulai dengan matahari terbit, tetapi 1 jam sebelumnya, dalam keheningan fajar di pelataran keempat, di mana udara masih berbau kelembapan malam dan air mawar. Langkah pertama menuju bab Usaadet, gerbang kebahagiaan. Bukan kiasan puitis, melainkan istilah teknis. Gerbang ini adalah satu-satunya jalan legal antara selamlik, dunia laki-laki, dan harem, alam perempuan. Siapapun yang melewati ambang ini, dari wazir dengan laporannya hingga pemasok manisan, menjalani pemeriksaan oleh kasim-kasim hitamnya. Di sini, Sumbul bukan administrator, melainkan insinyur keamanan kelas 1. Satu belati yang terlewat atau botol kecil berisi cairan keruh dan seluruh struktur kekuasaan bisa runtuh seperti rumah kartu. Kekuasaannya adalah kekuasaan jadwal dan ritual. Ia bergerak di istana bagai bayangan, menyelaraskan jam biologis sultan dengan ritme kosmis kekaisaran. Salat subuh Sulaiman di Has-Oda, sarapan dalam kesendirian, kemudian sidang diwan di mana ia berdiri di balik terali, secara tak terlihat mencatat setiap helaian nafas dan gerakan para pasya. Ia tahu siapa yang menahan pandangan, siapa yang bergeser gelisah, suara siapa yang goyah. Malam hari, membungkuk di kaki sang penguasa, ia berbisik melaporkan bukan tentang hukum atau pajak, tetapi tentang suasana hati. Ia adalah algoritma, menyaring kebisingan informasi untuk Sulaiman sendiri. Tetapi keajaiban sesungguhnya terjadi di dalam harem. 300 hingga 400 perempuan, masing-masing adalah gunung berapi ambisi, kekecewaan, atau cinta yang potensial. Mengelola dunia ini ibarat memimpin orkestra di mana setiap pemusik bercita-cita menjadi solois dan sekaligus bersenjatakan alat musik dengan lubang berisi racun. Sumbul membagikan kamar, sutra, jatah, dan yang lebih penting, akses kepada informasi. Hurem di paviliun atasnya menerima kabar pertama. Mahidevran dapat dari tangan kedua, sementara para ajemi, gadis baru, hanya mendapat remah-remah desasus. Para kasim hitamnya bukan sekedar penjaga, melainkan sensor hidup yang membaca setiap bisikan di koridor. Ia bukan hanya mencegah skandal, ia merancang sendiri kain keseharian harem, di mana setiap penyimpangan dari rutinitas
adalah bendera merah. Ketika Sulaiman pergi berperang, dan di tahun 1540-an ini sering terjadi, mesin istana tidak berhenti. Ia hanya beralih ke mode otonom. Dan pilotnya adalah Sumbul. Ia mengkoordinasikan aliran, gandum dan wol untuk pasukan datang dari Anatolia, emas untuk kas dari Mesir, kabar kerusuhan dari Balkan. Ia memutuskan apa yang harus segera dilaporkan kepada Sultan melalui kurir dan apa yang harus ditunda hingga kepulangannya. Para duta besar Eropa yang menunggu dengan gelisah di ruang penerimaan memahami ini dengan baik. Mereka menulis ke Venesia dan Wina bukan tentang Kasim Agung, melainkan tentang Sultan Bayangan, yang tidaknya adalah putusan akhir yang tak terbantahkan. Pengaruhnya merembes keluar dari dinding marmer Topkapi, membentuk selera dan mode sebuah era. Pesanan ubin untuk masjid baru, pemilihan miniatur Persia untuk perpustakaan, potongan kaftan untuk para pejabat, semuanya melewati persetujuannya. Pada perayaan Bairam, tangan tak kasat matanya yang mengatur prosesi ribuan orang sedemikian rupa, sehingga setiap penonton, dari Yenicheri hingga pengemis, merasakan kekuatan dinasti yang tak terelakkan. Ini adalah teater di mana sutradara tidak pernah muncul untuk menerima penghargaan. Namun dalam sistem yang performa ini tersembunyi sebuah cacat. Kekuasaannya absolut selama ia tetap menjadi pelayan yang performa, tak kasat mata. Bayang-bayang kepentingan pribadi, sedikit saja kecurigaan akan permainannya sendiri akan menghancurkan keseimbangan yang rapuh. Dan seiring memanasnya gairah di harem serta meningkatnya taruhan dalam perebutan warisan, netralitas Sumbul menjadi posisinya yang paling berbahaya dan goyah. Sang pengatur waktu tahu, dalam mesin yang ia rakit dengan penuh perawatan, sebuah bom telah mulai berdetak. Hubungan Sumbul Aga dengan Hurrem Sultan bukanlah kisah bersahabatan. Ini adalah kisah tentang sebuah transaksi. Kontrak timbal balik, berpeluang tinggi namun sangat berisiko, di mana taruhannya bukanlah uang, melainkan satu-satunya hal yang bernilai di istana Topkapi, akses ke tubuh dan pikiran sang sultan. Semuanya bermula pada tahun 1520-an, dalam suasana sumpek harem di mana udara bukan diwarnai aroma mawar, melainkan rasa takut dan ambisi. Di satu sisi, Sumbul, sang Kapi Aga, kepala Kasim. Kariernya sudah mapan, kekuasaannya atas wilayah dalam istana nominal. Namun dalam politik istana sultan, ia hanyalah pion. Ia membutuhkan tuas, seorang tokoh yang mampu mempengaruhi Sulaiman bukan melalui laporan administratif, melainkan melalui bantal. Di sisi lain, Alexandra Liskovska, gadis Rutenia yang ditawan, yang menjabat nama Hurrem. Cerdas, berani, sangat kesepian, dan mematikan. Musuh utamanya Mahidevran Sultan, ibu sang pewaris tahta. Satu-satunya sumber dayanya hanyalah perhatian sang padishah yang setiap saat bisa beralih kepada perempuan lain. Aliansi mereka lahir dari kalkulasi ini. Sumbul menjadi penolong bayangan Hurrem. Ia adalah penghubungnya dengan dunia luar dan dengan sultan di saat-saat ketidakhadirannya. Catatan sejarah secara kering mencatat, dialah yang mengorganisir korespondensi rahasia yang memungkinkan Hurrem menjaga ikatan emosional dengan Sulaiman selama masa kampanye militer. Sebagai balasannya, Hurrem yang semakin kuat menjadi perisainya. Ketika Mahidevran menuduh sang Kasim melakukan mata-mata untuk kaum kafir, vonis mati dalam situasi lain, justru pengaruh sang Hasekilah yang menyelamatkan kariernya, bahkan mungkin nyawanya. Mereka adalah tandem yang sempurna. Sang wanita menguasai hati Sulaiman, sang Kasim menguasai aliran informasi dan orang-orang di harem. Duta besar Venesia yang mengamati duo ini melaporkan kepada Serenissima. Mereka seperti pilot dan navigator sebuah kapal yang berlayar dengan mantap menuju tujuannya, menyapu bersih para pesaing. Jatuhnya Mahidevran dan pengasingannya adalah kemenangan bersama mereka. Namun setiap transaksi sempurna akan retak ketika keseimbangan kekuatan berubah. Titik patahan itu datang tidak lain dari menantu Hurrem sendiri, Rustem Pasha. Sumbul yang tumbuh dalam hierarki istana yang ketat melihat Rustem sebagai pendatang baru yang berbahaya. Seorang pria yang melalui pernikahannya dengan Mihrimah Sultan tidak sekadar masuk ke dalam keluarga, tetapi mulai membangun imperium pengaruhnya sendiri, menyingkirkan klik-klik lama.
Bagi Sang Kasim yang pragmatis, Rustem adalah ancaman bagi stabilitas. Keserakahan dan pemborosannya bisa mengganggu Sultan dan memicu amarah yang akan menimpa semua orang, termasuk Sumbul sendiri. Dan disinilah terjadi gangguan serius pertama dalam program persekutuan mereka. Sumbul setia pada misi utamanya, mengabdi pada dinasti dan pribadi Sulaiman, mulai melaporkan Rustem kepada Padishah. Ia bertindak bukan sebagai pengkhianat Hurrem, melainkan seperti agen asuransi yang berusaha mencegah runtuhnya seluruh sistem. Tetapi bagi Sang Haseki, ini adalah pengkhianatan murni. Keluarganya, darah dagingnya, anak perempuan dan menantu, kini menjadi proyek utamanya, lebih penting daripada persahabatan lama dengan pejabat istana. Serangan balasan keras pun menyusul. Hurrem berhasil meyakinkan Sulaiman bahwa Sumbul memfitnah karena rasa iri pribadi. Hasilnya, pengasingan sementara, penurunan jabatan, pembersihan orang-orangnya. Jalan mereka akhirnya berpisah pada figur Mihrimah. Bagi Sumbul, ia tetap putri sang tuanku, permata yang harus dilindungi dari politik kotor. Bagi Hurrem, aset strategis dalam permainan besar untuk masa depan kekaisaran setelah Sulaiman. Ketika Sang Kasim berusaha membatalkan kombinasi pernikahan dan politik terkait sang putri, ia menghalangi bukan sekadar wanita lelah dari intrik, melainkan politisi penuh kuasa yang membangun diktatorial dinasti. Serial Muhtasyam Yuzil mengambil kerangka kering fakta sejarah ini dan menumbuhkan daging, darah, dan saraf padanya. Di sini Sumbul bukan sekadar fungsionaris, melainkan karakter dengan biografi, trauma, dan humor sarkastik yang hampir sinis yang menjadi baju zirahnya. Hubungan mereka dengan Hurrem digambarkan sebagai saga epik tentang cinta platonis, kesetiaan, dan pengkhianatan pahit. Serial memberikan mereka momen-momen yang tidak ada dalam kronik, percakapan rahasia larut malam di atas secangkir serbat, tempat mereka merencanakan bagai sahabat karib. Kecemburuan kebapakannya pada anak-anaknya, air matanya yang hanya diperlihatkan padanya. Serial mengubah perpecahan mereka dari konflik administratif menjadi tragedi pribadi yang dipahami semua orang. Pada akhirnya, apa yang kita miliki? Realitas, tandem dingin dan penuh perhitungan yang bubar ketika kepentingan kedua belah pihak tidak lagi sejalan. Pragmatisme mengalahkan ikatan pribadi. Drama, kisah kesetiaan nyaris kesatria dan keruntuhannya, di mana dimensi pribadi lebih penting daripada politik. Namun kedua narasi bertemu pada titik utama. Persekutuan ini adalah esensi kekuasaan Ottoman. Hurrem, seorang wanita, menggunakan institusi Kasim atau tuas sistem ini untuk menaklukkan patriarki itu sendiri. Dan Sumbul, sang penjaga aturan kuno, akhirnya menjadi korban realitas baru yang turut ia bantu lahirkan. Jika hubungan Sumbul dengan Ibrahim adalah tentang darah, maka dengan Rustem Pasha semata-mata tentang uang dan kekuasaan. Hubungan mereka adalah detektif yang sempurna tentang bagaimana kerjasama pragmatis berubah menjadi kebencian yang mematikan. Awalnya Sumbul berguna. Dialah sebagai pengurus utama istana yang mengorganisir pernikahan Rustem dan Mihrimah, Putri Sulaiman dengan Gemilang. Itu adalah kontribusinya untuk mengangkat pemain baru. Namun segera terbukti bahwa Rustem memainkan permainan yang berbeda, bukan untuk kepentingan kekaisaran, melainkan untuk kepentingan pribadinya. Kronik-kronik sepakat membisikkan tentang keserakahannya yang tak tertandingi. Jutaan akce mengalir ke kantong sang pasha. Bagi Sumbul yang tumbuh dalam disiplin istana yang keras, ini bukan sekadar korupsi. Ini adalah penghinaan terhadap seluruh tatanan yang ia anggap sebagai porosnya. Dan disinilah Sumbul mengambil langkah berisiko. Ia berhenti membisik dan mulai berbicara, langsung ke telinga Sulaiman. Donasi tentang suap Rustem mencapai sasarannya. Sang pasha untuk sementara kehilangan stempelnya. Namun Rustem bukanlah Ibrahim. Ia memiliki zirah yang lebih kuat daripada sekedar bantuan. Cinta Hurrem dan status sebagai menantu sultan. Balasannya tepat dan kejam. Bukan serangan langsung ke Sumbul, melainkan pembersihan metodis terhadap para pengikutnya. Puluhan Kasim setia, mata dan tangannya menghilang di ruang bawah tanah Topkapi. Ini adalah perang dingin di dalam tembok Seraglio. Duel verbal mereka, jika percaya pada para dramawan, adalah master karya ancaman tersembunyi.
sapaan sopan yang dibaliknya tersirat, "Aku akan menghancurkanmu." Puncak konfrontasi ini adalah tragedi Syehzade Mustafa. Sunbul yang terhubung dengan banyak benang ke kubu pangeran yang tidak disukai, dan Rustem, jaksa utama, berada di sisi yang berseberangan. Setelah eksekusi Mustafa, yang tersisa di antara mereka hanyalah keheningan, pekat seperti ter. Adapun hubungan dengan Nurbanu, ini bukan lagi sekedar konflik, ini adalah pertanda. Tawanan Venesia yang licik, yang menjadi istri Syehzade Selim, memandang Sunbul sebagai sekutu, melainkan sebagai monumen. Monumen untuk era Sulaiman dan Hurrem yang sedang berlalu. Ia adalah masa depan, sementara Sunbul adalah masa lalu yang hidup yang menghalangi pembangunan masa depan itu. Setelah kematian Hurrem, Sunbul yang kehilangan perlindungan kuatnya menjadi rentan. Nurbanu yang ambisius melihatnya sebagai penghalang untuk mengendalikan harem sepenuhnya, dan yang terpenting, suaminya Selim. Kronik-kronik secara langsung menuduh orang-orangnya meracuni sang aga tua itu. Tidak penting apakah itu kebenaran atau pencitraan hitam. Yang penting adalah fakta itu sendiri. Dalam perebutan kekuasaan, rezim baru selalu berusaha menghapuskan arsitek-arsitek lama. Sunbul yang selamat dari Ibrahim, mengalahkan Rustem, membesarkan Mihrimah, ternyata tak berdaya dalam menghadapi perhitungan dingin dari mereka yang bermain untuk jangka panjang, untuk seluruh pemerintahan ke depan. Jaringan aliansinya yang begitu kuat di bawah Sulaiman terkoyak oleh kebenaran sederhana. Tembok istana mengingat semua orang, tetapi tidak melindungi siapapun selamanya. Karakter Sunbul adalah kue lapis psikologi Utsmani. Kesetiaan yang dicatat oleh para sejarawan Utsmani dipadukan dengan kelicikan orang Yunani. Manipulasinya lebih halus daripada goresan kaligrafi. Surat yang disengaja ditaruh, percakapan yang disengaja terdengar, isyarat yang ditabur di tanah subur ketidakpercayaan Sultan. Sejarawan lain dari era itu menyebutnya tak lain sebagai serigala berbulu domba dalam sutra. Namun, senjata utama Sunbul adalah humor. Jenis humor yang lahir di ambang tragedi. Para duta besar Eropa dengan takjub mencatat lelucon-leluconnya. "Aku bagaikan piala kristal ini," seolah ia berkata kepada utusan Venesia. "Di luar tampak bening, di dalam kosong. Namun kekosongan punya kelebihan, racun tak akan tertinggal di dalamnya." Dialah yang pertama tertawa atas keadaannya sendiri, mengubah kekurangan fisik menjadi keunggulan intelektual. Dalam serial, sifat ini diwujudkan secara brilian melalui dialog-dialog yang kemudian dipetik penonton menjadi kutipan. Ketakwaannya unik, sholat hariannya berpadu dengan skeptisisme terhadap fanatik agama. Ia menunaikan haji melalui perwakilan, praktik yang langka di masanya, hampir seperti ziarah metaforis. Seiring tahun, melankoli yang selalu tertidur di dasar kesadarannya mulai menguak. Kematian Hurrem pada 1558, menurut beberapa catatan tidak langsung, melumpuhkannya lebih dalam dari yang diduga. Mereka adalah sekutu yang aneh, budak Slavia yang naik menjadi sultan dan pria Yunani yang berubah menjadi bayangan tahta. Keduanya, orang asing yang membangun imperium mereka di dalam imperium. Orang yang namanya identik dengan harem Topkapi yang diamnya bisa menghancurkan karier orang dan anggukannya dapat mengubah nasib suatu provinsi, kini belajar berjalan kembali. Bukan secara metaforis, secara harfiah. Setiap langkah di lantai mengkilap, seraya bergema di tulangnya sebagai rasa sakit yang tumpul dan menggerogoti. Pertengahan 1550-an, Sulaiman masih berkuasa, kekaisaran masih menyala dengan kekuatan. Tetapi di dalam diri Sunbul Aga, sesuatu yang tak dapat diperbaiki mulai hancur. Tubuh yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi alat pelayanan yang sempurna, tahan banting, tak terpendus, mulai berkhianat. Ini bukan serangan mendadak, ini adalah surut perlahan. Ilmu kedokteran masa kini akan menyebutnya keruntuhan sistemik. Konsekuensi pengebiran yang dilakukan puluhan tahun lalu kini menghampirinya. Badai hormon telah meredah, meninggalkan gurun tandus. Tulang-tulang kehilangan kalsium, menjadi rapuh seperti perkamen tua. Metabolisme melambat hingga merangkak, tubuh ditumbuhi jaringan lunak yang tak berguna. Dia, penyelinap yang ramping, mulai berubah menjadi Akuri yang khas, seorang Kasim gemuk yang kesedihan tuanya terpahat dalam wujudnya sendiri. Statistik Ottoman, seandainya itu dicatat saat itu,
akan kejam. Peluang orang sepertinya untuk hidup hingga 80 tahun tak lebih dari 10%. Kronik mencatat retakan pertama dengan singkat, pincang setelah jatuh di kebun. Tapi bayangkan, bukan sekadar jatuh. Bayangkan Sang Kasim Agung, Dewa Tatanan, tersandung kakinya sendiri di hadapan para tukang kebun yang membeku. Dunia yang dibangunnya dengan penggaris, bergoyang. Demam menyertai pincangnya, mungkin malaria, gema perjalanan masa lalu ke Mesir untuk membawa barang bagi Hurem. Lalu, batuk, berdarah dan terus-menerus, seperti tamu tak diundang. Mata-mata Fenisia menandai akhir sebuah era, melapor. Sunbul, yang dulu bersemangat, kini batuk darah dan mengeluhkan rasa sakit Yunani. Rasa sakit Yunani itu segala yang bisa dikatakan para tabib. Mereka merawatnya dengan kunyit, opium untuk tidur, dan raksa, racun yang dijual sebagai panasea. Penyakit itu mundur seperti fasal yang buruk, hanya untuk kembali dengan kekuatan baru. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan rasa sakit. Sakit di kaki yang bengkak, di kungkung asam urat, dan rasa logam yang familiar di mulut setelah batuk malam. Sunbul, dulu penjaga kamar raja yang menakutkan, kini seorang Kasim yang lemah, menghabiskan pagi dalam cahaya redup kamarnya. Dia berdoa, berbincang dengan anak didik setia, para kasih muda yang masih mengingat kekuatannya. Itu adalah ritual penerusan, upaya mewariskan bukan kekuasaan, melainkan pengetahuan. Lalu, makan siang. Nasi pilaf dengan daging domba berlemak dan sarbat manis yang dingin. Tindakan terakhir keseharian yang menjadi tindakan pertama tragedi. Tiba-tiba dunia menyusut menjadi api tajam dan menusuk di perut. Lalu, kejang melilit tubuhnya. Apa itu? Kambuhnya penyakit lama atau sesuatu yang baru, cepat dan tanpa ampun? Versi pertama, resmi, tenang, medis, berbicara sederhana. Takdir Tuhan. Usia, penyakit, asam urat, edema, batuk yang melelahkan. Kastrasi di masa kecil ini bukan hanya trauma fisik. Ini bom waktu yang berdetik untuk tubuh. Tulang rapuh, metabolisme terganggu, pembuluh darah melemah. Tubuh yang telah usang berhenti begitu saja. Versi ini membosankan, rasional, dan mungkin mendekati kebenaran. Tapi di manakah tempat untuk rahasia istana? Versi kedua, beracun, skandal, politis. Disinilah thriller sesungguhnya mulai. Tersangka utama, Nurbanu Sultan, calon valide. Wanita yang membangun kekuasaannya dengan tekad beja. Lalu, Sunbul Aga. Dia adalah arsip hidup. Dia mengingat semua rahasia Hurem Sultan, setia pada putrinya, Mihrimah. Dia adalah tokoh besar terakhir dari Garda Lama, penghubung dengan era Sulaiman. Dia tahu terlalu banyak, dan dia lemah, target yang sempurna. Racun dalam sirup, klasik genre. Arsenik menyebabkan gejala persis seperti itu, rasa tajam di perut, kejang, muntah. Pelaksananya mungkin salah satu dari Kasim Ethiopia yang telah beralih ke kubu Nurbanu. Motifnya sempurna, ancaman dihilangkan, kekuasaan dikonsolidasi. Versi ini adalah perwujudan paranoia dan logika istana absolutis, di mana kematian seorang itu bukanlah drama, melainkan tindakan administratif. Kisah Sunbul Aga telah sampai pada akhirnya, dan kematiannya bukan sekadar titik dalam biografi. Itu adalah metafora sempurna bagi berakhirnya seluruh dunia yang ditampilkan serial ini, dengan detail begitu mewah dan menyakitkan. Kita tahu bagaimana ia pergi, dengan tenang, dalam tidur, karena usia tua, di kamarnya sendiri, dikelilingi keheningan yang bagi seorang yang hidup di jantung istana paling gempar di semesta, mungkin merupakan hadiah paling langka dan berharga. Ini bukan kematian seorang pejuang atau syahid. Ini kematian seorang arsiparis, sang penjaga rahasia yang membawa serta sebagian besar rahasia itu, karena tak ada lagi yang layak mendengarnya. Dan disitulah letak ironi jenius para pencipta serial ini. Mereka mengambil tokoh sejarah nyata, mencabutnya dari abad ke-17 yang menjadi dunianya, lalu dengan elegan dan tanpa penjelasan berlebihan menanamkannya pada poros waktu yang berbeda. Dan ia berakar, bukan sebagai unsur asing, melainkan seperti kepingan puzzle yang hilang,
Karena istana Sultan Sulaiman membutuhkan Sumbul Aga seperti ini. Dingin, sinis, setia mutlak bukan pada ide, melainkan pada sistem. Ia adalah perwujudan hidup dari aparat birokrasi kekaisaran, sistem sarafnya yang tak bernyawa, namun mutlak diperlukan. Ia tidak membara seperti Ibrahim, tidak gelisah dalam pencarian ideologis. Ia hanya memastikan proses berjalan, dan disitulah letak kekuatan titannya. Itulah sebabnya kematiannya adalah akhir sejati dari abad keemasan, bukan ketika sang sultan wafat, bahkan bukan saat Hurrem meninggal. Era Sulaiman yang agung berakhir pada detik jantung saksi utama dan pencatat tanpa amalnya berhenti berdetak dalam sunyi. Yang pergi bukan sekadar seorang pelayan, yang pergi adalah memori operasional istana, yang pergi adalah pemahaman tentang bagaimana segala sesuatunya benar-benar terjadi. Yang tersisa hanyalah kronik resmi, legenda penuh gairah, dan keheningan. Kematiannya adalah tanda, jembatan telah dibakar, jalan kembali tiada lagi.